Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Sebelumnya di Stellar, Qin Yu menghadapi para pengganggu Liu Hansu dengan pintu masuk gelombang kejutnya yang dramatis. Dia menunjukkan kekaguman pada penonton yang menarik perhatian para tetua klan Liu. Dengan tetua pemimpin klan ayah Hansu dan tamu tak dikenal lainnya di depan pintunya, sekarang apa yang akan dilakukan Qin Yu? Ini adalah pemimpin klan Liu di sini untuk menyambut Tuan Qin. Kami tidak yakin untuk keberuntungan apa yang Tuan Qin ingin lakukan di planet kecil ini, Bulan Ember. Jika ada sesuatu dalam klan saya rumah Liu yang dapat ditangani, izinkan kami melakukannya. Di Ember Moon aku dari klan Liu setidaknya memiliki beberapa kemampuan. Qin Yu membiarkan senyum tipis terlihat di bibirnya menunjuk ke kursi di sisi kiri jenis yang ditujukan untuk para tamu. Duduk pemimpin klan, segera duduk. Qin Yu menatap pemimpin dengan lembut. Kami tidak akan membicarakan bisnis saya, ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk didiskusikan daripada bisnis saya. Anda lihat di sini di Ember Moon saya mengambil seorang murid. Tetapi saya menemukan bahwa seseorang berani menghina murid saya dan bahwa seseorang adalah saudara kandungnya sendiri dari generasinya. Pemimpin klan Liu, tentang masalah ini dapatkah Anda menjelaskan kepada saya mengapa demikian? Berdiri di belakang Qin Yu adalah Suoyan yang tersenyum dingin, matanya menyala dengan maksud tersembunyi. Keturunan klan Liu, lebih baik kau bijak. Jika kamu mendengarkan dengan baik dan membantu tuanku, maka mungkin klanmu akan makmur, tapi jika tuannya tidak senang denganmu, maka klanmu mungkin akan mati begitu saja tiba-tiba. Yang paling dibutuhkan Qin Yu adalah peta bintang. Dia tidak peduli dengan kekuasaan. Ada banyak cara dia bisa mendapatkan peta bintang ini, kecuali bahwa Qin Yu memilih untuk menggunakan metode khusus ini, manipulasi dan negosiasi dengan keluarga besar ini. Tentu saja itulah klimaks dari keseluruhan diskusi ini. Bullying, bagaimana kita harus melakukan ini? Pemimpin klan tidak bertanya pada siapapun secara khusus lalu tersenyum ringan. Ini adalah masalah yang muncul dari kompetisi klan internal antara anak-anak itu. Untuk ini saya berjanji satu hal, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kamu bersumpah? Qin Yu menjawab dengan tawa singkat dan kering. Saya merasa sulit untuk percaya pada janji yang seharusnya Anda berikan. Hansu bergerak dengan tidak nyaman di kakinya. Dia menundukkan kepalanya ke arah tuannya dan berbisik, Tuan, kata-kata pemimpin klan cukup berpengaruh. Qin Yu tertawa dengan sedikit sarkasme. Kamu murid yang bodoh, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa kepada orang sepertimu. Hansu hanyalah seorang praktisi berusia 25 tahun yang belum pernah melihat dunia yang lebih luas. Seorang pria dengan pandangan terowongan dan kenaifan seperti itu hanya akan merasa terhormat pada kemunculan tiba-tiba pilar terbesar dari keluarga Liu yang hadir hari ini. Memang Hansu merasa dia melayang dan beterbangan di awan 9 dan mendengar janji pemimpin klan, dia sudah yakin. Dia tidak bisa tidak menambahkan 2 sennya untuk membantu orang yang lebih tua. Baiklah, biarkan ini terjadi karena Hansu berkata bahwa masalahnya bukan lagi masalah, maka biarlah berlalu begitu saja. Pemimpin klan tersenyum licik seolah-olah seluruh cobaan ini hanyalah fasad. Saya menyadari bahwa perlengkapan suci pada Hansu saya cukup luar biasa. Sepertinya itu bisa mengubah dan membentuk kembali dirinya sendiri. Perlengkapan suci yang luar biasa itu pasti milikmu, kan? Peralatan seperti itu disempurnakan oleh Tuan Qin. Dia tahu alasan mengapa pemimpin klan memberinya pujian seperti itu. Usulan dari setiap pemimpin klan adalah untuk meningkatkan kesan mereka yang akan mereka tinggalkan padanya. Yun Lu tidak terkecuali. Dia harus mengakui sejauh ini kelompok tersebut cukup masuk akal dan tidak berkepala banteng. Pemimpin klan Liu, bukankah kau menanyakan tentang urusanku di Ember Moon, kan? Ya, aku punya satu urusan yang paling penting. Aku ingin merepotkanmu. Tentu saja saya akan memberikan hadiah yang sesuai. Mata orang itu benar-benar berbinar dan buru-buru bertanya, apapun imbalannya, jika saya bisa membantu saya pasti akan melakukannya. Tidak, bukan untuk membantu saya tanpa kompensasi. Saya bukan orang yang membiarkan hutang saya tidak terbayar.
Qin Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu jika Tuan Qin tidak ingin berhutang apapun, wajah pemimpin klan cerah, saya punya permintaan kecil. Saya harap Anda bisa menjadi tamu terhormat yang bersekutu dengan klan Liu kami. Tamu sekutu? Qin Yu mengerutkan alisnya. Saya orang yang sibuk. Pemimpin klan buru-buru menambahkan, hanya dalam nama. Hanya dalam nama. Jika masalah muncul dan Anda bebas, maka Anda dapat membantu kami, tapi jangan khawatir, kami tidak akan datang untuk meminta bantuan Anda. Jika seperti ini, Qin Yu berpikir sejenak di bawah tatapan waspada dari semua tamu termasuk pengunjung yang tidak disebutkan namanya. Baik, saya menerima itu, luar biasa. Tolong, ini adalah hadiah untuk tamu terhormat yang disewa oleh klan Liu. Setiap tamu kehormatan diberikan perlakuan yang sama. Terimalah ini sebagai tanda niat baik. Berbagai macam barang kecil muncul di meja terdekat. Jika diamati lebih dekat, itu adalah token of authority. Manik transparan berwarna opal dan akhirnya 10 batu elemen suci bermutu tinggi. Tanda ini bertuliskan tanda tamu terhormat klan Liu. Siapapun dari klan Liu harus membawa barang seperti itu bersama mereka. Manik ini adalah manik jimat transfer suara. Ini mungkin tidak terlalu mahal, tetapi untuk mendapatkannya mungkin akan menemui kesulitan. 10 batu elemental suci tingkat tinggi ini untuk pria yang berlatih. Pemimpin klan memiliki senyum terpampang di wajahnya sepanjang dia memberikan penjelasannya. Qin Yu melebarkan matanya dan tersenyum ringan. Ini cukup murah hati. Batu unsur suci bermutu tinggi adalah sesuatu yang Qin Yu bahkan tidak peduli. Dia bahkan belum menilai berapa banyak batu elemen bermutu tinggi yang dia miliki di dalam rumah abadi 9 pedang. Dia hanya tahu dia punya banyak, setidaknya beberapa ribu. Tapi voice transfer talisman ini adalah satu-satunya hal yang dia inginkan. Memang benar bahwa jimat transfer suara memang memiliki jangkauan yang efektif, tetapi di planet yang sama tidak peduli seberapa besar, sangat efisien. Jika jarak antara dua planet dekat, maka hampir tidak mungkin untuk berkomunikasi di antara mereka. Dia dengan tenang menyimpan 3 hadiah itu. Sekarang beritahu kami tentang tugas itu, Tuan Qin. Masalah tamu kehormatan klan adalah urusan seluruh klan. Kami akan mencari cara untuk memenuhi tugas itu, pemimpin klan Liu menegaskan. Senyum kecil berkembang di Qin Yu. Sejujurnya sesepuh bela diri senior, saya ingin pergi ke iblis yang sebenarnya tetapi tidak memiliki peta bintang. Saya ingin tahu apakah pemimpin klan Liu dapat membantu mendapatkan peta detail bintang. Seolah-olah dirancang, ekspresi tak berdaya menghiasi wajahnya. Saat tamu mendengar bahwa keinginannya adalah pergi ke alam iblis, alisnya berkerut karena kesusahan yang berubah menjadi pemahaman yang samar. Orang-orang tahu bahwa Qin Yu memiliki banyak penjaga iblis dan kemungkinan memiliki hubungan dengan dunia iblis. Jadi jika tetua dari sisi Qin Yu ingin pergi ke alam iblis, itu bukan keinginan yang aneh. Peta antar bintang adalah pemimpin klan itu tergagap tenggelam dalam pikirannya. Tuan Qin, sejujurnya peta bintang sangat langka dan juga sangat berharga. Peta ini dibuat oleh pedagang antar bintang melalui uji coba, kemungkinan tidak dapat dipisahkan dengan salinannya. Pengusaha ini sering mencatat jalur yang paling cocok untuk tujuan dan jalan pintas mereka seringkali tidak lengkap. Jadi bahkan menemukan salinan mendetail dari peta bintang lokal sangatlah sulit. Dia jelas sudah memikirkan ini. Selama tahun-tahun kekacauan dan revolusi di benua Qianlong, peta secara umum dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Dari seluruh klan Liu, kami hanya memiliki 1 peta lengkap bidang bintang Teluk Indigo. Seperti yang Anda ketahui, ada 10 galaksi di dalamnya dan di antaranya masing-masing memiliki ratusan hingga ribuan planet dengan penghuni dan aktivitas manusia. Tahukah Anda berapa harga peta ini jika diberi kutipan di pasar saat ini? Pemimpin klan berbicara dengan agak terengah-engah. Saya tidak tahu, tolong beritahu saya. Qin Yu memberi isyarat. 1 juta, dan itu hanya harga grosir. Dia mengerti apa yang dimaksud sesepuh dengan 1 juta, seperti pada 1 juta batu elemen suci tingkat rendah. Dengan kata lain, itu adalah 100 batu elemen suci bermutu tinggi adalah barang yang sangat mahal. Oh, lalu mengapa tidak ada harga pasar yang tersedia? Peta bintang bidang Teluk Indigo kami adalah sesuatu yang sangat beruntung keluarga saya dapatkan 1000 tahun yang lalu.
Bahkan dua keluarga besar Ember Moon lainnya yaitu klan Yan atau klan Wang tidak dapat memiliki peta bidang bintang yang lengkap. Pemimpin klan menegaskan dengan ekspresi pantang menyerah. Ketika Qin Yu mendengar ini dia langsung tahu bahwa pemimpin klan memegang peta ini dengan hormat. Jelas orang itu ingin dia menunjukkan lebih banyak rasa terima kasih kepada klan Liu. Pemimpin klan yang saya inginkan adalah peta terperinci dari sini ke alam iblis. Itu adalah peta iblis dan alam abadi. Tentu saja peta bidang bintang Teluk Indigo sudah cukup bagus. Setidaknya dengan peta Teluk Indigo dia tidak akan takut tersesat saat bepergian di ruang angkasa Teluk Indigo yang tak terbatas. Dengan peta medan bintang Teluk Indigo dia bisa pergi ke beberapa planet dengan lebih banyak ahli. Tempat di mana kekuatan besar berada seperti planet dengan kaisar abadi. Sesampai di sana dia bisa mendapatkan peta iblis dan alam abadi. Kemungkinan itu tidak mustahil. Pemimpin klan itu mengerutkan kening dan memasang ekspresi pahit. Tuan Qin, peta bintang ini tidak berada di bawah yurisdiksiku tapi leluhur Liu. Saya ingin membantu Anda membuat salinan lain tetapi ini sangat sulit. Qin Yu sudah berpikir itu akan bermain dengan cara ini. Dia tertawa ringan sebagai balasannya, selama klan Liu membantu tugas ini saya pasti akan mengingat tindakan ini. Orang itu merenung sejenak dan menelan dengan jelas, baiklah saya akan kembali dan melihat apakah saya dapat membujuk leluhur. Pemimpin klan, bagaimana bisa otoritas Anda tidak setara dengan leluhur Liu? Responden tertawa datar. Tuan Qin, Anda mungkin tidak tahu tetapi di keluarga Liu saya ada antara 10-20 orang tua dan sekitar 8 tamu terhormat. Mereka semua memiliki satu kesamaan yaitu mereka mematuhi perintah leluhur Liu kita. Bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda otoritas leluhur itu hebat atau tidak? Akhirnya Qin Yu mengerti pemimpin klan Liu bahkan tidak merasa iri terhadap otoritas seperti itu. Mengapa saya iri? Dia adalah pemimpin klan generasi sebelumnya dan kakek saya. Mengapa saya merasa iri? Pemimpin klan bertanya, kebingungan jelas terlihat di wajahnya. Kakek saya juga ahli nomor 1 dari klan Liu kami, otoritasnya datang dengan kemampuannya. Qin Yu menegaskan, baiklah pembicaraan kita akan berakhir di sini. Ketika pemimpin klan telah menyelesaikan permintaan saya baru kita akan bertemu. Yang terakhir, setuju ya? Selamat tinggal. Pemimpin klan berdiri dan memimpin rombongannya dan meninggalkan rumah. Mendapatkan peta bintang ini sangat sulit. Qin Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kehebatanku sendiri masih terlalu buruk. Bahkan sekarang kekuatan jiwaku tidak cukup tinggi untuk menyempurnakan Yuanying emas abadi tingkat 1. Pada saat itu saya akan dapat membuka dunia lapisan kedua dari Atlas 10.000 binatang. Dunia lapisan kedua dari Atlas, apa artinya itu? Di dalamnya ada segerombolan Raja Iblis, dengan satu ditarik dia bisa melepaskan puluhan atau bahkan ratusan Raja Iblis. Dengan supremasi seperti itu dia akan memiliki waktu lebih mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagaimanapun satu-satunya kekuatan yang dia miliki yang melampaui tahap abadi emas awal adalah boneka pedangnya yang abadi. Namun yang terakhir mengharuskan dia menggunakan batu elemen kelas atas untuk berkuasa. Saya akan mundur ke meditasi saat pemimpin klan kembali. Zhou Yan, Anda harus memberitahu saya dengan transfer suara apapun selain itu, jangan ganggu saya. Qin Yu sudah berjalan setengah jalan ke kamarnya sendiri. Suara menggoda terdengar, ya tuan. Keduanya Zhou Yan dan Zhang Yuan membungkuk kepada tuan mereka. Ketika Qin Yu telah kembali ke kamarnya di seberang aula, Han Su dan ayahnya memulai percakapan. Selama beberapa dekade terakhir ayahnya Liu Niansu telah hidup di bawah pengawasan banyak orang. Setiap kali dia melihat orang lain dia harus membungkuk sangat dalam, tetapi hari ini dia akhirnya mendapatkan kembali haknya untuk berdiri tegak. Di lapisan pertama ruang jiwa panggung manusia. Dalam kekosongan yang luas dan ruang tak terbatas di tengah bermeditasi, Qin Yu bersila secara sadar bergeser dari satu segel tangan ke yang berikutnya. Dengan setiap segel lengkap kekuatan ilahi dilepaskan darinya. Kekuatan jiwanya saat ini pada tahap manusia terus melahap energi dari air mata meteor seperti sepasang harimau rakus kelaparan dan evolusi tanpa akhir. Waktu terus bergerak maju sementara Qin Yu dibudidayakan. Setelah 10 hari di halaman rumah, dua orang duduk menunggu.
Satu berbaju biru adalah seorang lelaki tua wizen dan yang lainnya adalah pemimpin klan Liu yang datang beberapa hari yang lalu. Pemimpin dan tamu klan Liu harap tunggu di sini. Suho Yan kemudian mengingatkan Qin Yu melalui pikirannya. Dalam waktu singkat Qin Yu muncul dari pintu kamarnya. Pada hari ini dia tersenyum lebar. Tuan Qin, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda, ini adalah leluhur klan Liu saya. Pemimpin klan buru-buru menjelaskan. Saat dia menjelaskan, Qin Yu dengan hati-hati memeriksa tamu baru ini, reaksinya hanya itu. Hanya emas abadi, mungkin sekitar level yang sama dengan Buayan. Dia sudah memahami kedalaman kekuatan individu ini. Yang ini adalah Liu Minghan dari klan Liu. Tuan Qin memiliki watak dan kekuatan yang luar biasa. Minghan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat satu gumpalan energi dari Qin Yu. Minghan terkejut, dia bahkan tidak bisa mendeteksi energi jiwa atau sedikit pun kekuatan. Qin Yu telah menarik kekuatan jiwanya ke dalam air mata meteorik dan menarik energinya ke dalam inti bintang gelap kecilnya. Karena Minghan tidak bisa mendeteksinya, itu sangat normal. Tuan Liu sangat ahli dalam hal keabadian. Saya tidak tahu apakah permintaan yang saya tanyakan kepada pemimpin klan terakhir kali dapat diizinkan, Qin Yu bertanya. Pemimpin klan beralih ke Minghan. Yang terakhir menjawab, Tuan Qin, Anda mungkin mengerti bahwa peta Teluk Indigo sangat berharga. Peta tidak hanya memiliki rute umum ke planet yang dihuni manusia, tetapi juga planet tak berpenghuni tempat khusus lainnya, dan juga memiliki penjelasan tentang alat tulis teleportasi array. Satu contoh, beberapa susunan teleportasi planet hanya memungkinkan transfer satu arah, hanya masuk tetapi tidak keluar. Hanya masuk tapi tidak keluar. Qin Yu mulai dengan kejutan. Itu benar, untuk susunan teleportasi satu arah itu kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk pergi. Minghan menjelaskan singkatnya, peta ini memiliki banyak informasi berwawasan karena perjalanan antar bintang bukanlah hal yang mudah. Sebuah bola lampu bersinar dalam pikiran Qin Yu, dia akhirnya memahami kelangkaan peta bintang. Tidak heran, peta bintang sangat berharga Tuan Qin, ini adalah salinan peta milik keluarga saya. Itu diperoleh sekitar 1000 tahun yang lalu dan menurut perkiraan saya itu dibuat sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dalam 10.000 tahun saya kira perubahan di Teluk Indigo tidak akan terlalu besar. Minghan dengan hati-hati menyerahkan slip jade ke Qin Yu. Qin Yu tidak ragu-ragu dalam mengambil slip giok dan menyimpannya ke dalam cincin es terang. Tuan Liu, pemimpin klan, karena keduanya sangat murah hati untuk memberikan peta bintang ini, saya akan berhutang budi padamu. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, tetapi selama saya menganggap dalam kemampuan saya tidak akan dengan mudah menolak. Sekarang yang pertama, menginginkan sesuatu sebagai imbalan nenek moyang. Yang dimaksud adalah Liu Minghan yang pada saat ini berbalik dan menatap pemimpin klan di sampingnya, pandangan penuh pengertian. Dia berbalik menghadap Qin Yu dan memakai senyum malu. Permintaan ini saya akan menjelaskannya. Benar Tuan Qin, kami punya permintaan, tapi menanyakan hal itu bisa jadi tidak masuk akal. Qin Yu mengerutkan alisnya, terlalu banyak bertanya. Jika memang terlalu banyak untuk ditanyakan, mengapa repot-repot menyebutkannya? Kilatan melintas di matanya, dia tahu mengapa kedua mantan akan mengatakannya seperti itu. Dia sudah mengambil barang dari mereka, bagaimana dia bisa menolak untuk membantu sekarang? Qin Yu tertawa datar, Tuan Liu dan pemimpin klan Liu, saya menyadari kekuatan saya sendiri. Jika saya dapat membantu maka saya akan melakukannya, tetapi biarkan saya terus terang, jika saya tidak dapat menyelesaikannya maka itu tidak dapat dilakukan. Tentu saja itu jelas, pemimpin klan dengan cepat menjawab. Yunlu, jujur saja sekarang. Minghan menunjuk ke pemimpin klan. Ya leluhur yang agung, orang itu mengangguk lalu bertanya, permintaan ini tentang pertempuran untuk mengontrol array teleportasi. Kontes atau pertarungan ini diadakan setiap 1 abad sekali, dalam 1 dekade kontes yang sama akan diadakan sekali lagi. Tuan Qin, tolong bantu kami, klan Liu klaim kendali atas susunan teleportasi. Garis kebingungan ditunjukkan saat Qin Yu mengerutkan kening. Bicaralah dengan jelas, apa pertempuran untuk mengontrol array teleportasi ini? Pemimpin klan buru-buru meminta maaf, saya mengatakannya dengan terburu-buru.
Situasinya seperti ini, setiap planet memiliki beberapa larik teleportasi dan hanya dengan mengendalikan larik teleportasi jumlah unsur tingkat rendah yang diperoleh adalah angka yang sangat tinggi. Setiap abad di Ember Moon, 3 keluarga besar harus bersaing untuk mengontrol susunan teleportasi ini. Hanya keluarga pemenang yang akan memiliki kendali penuh atas susunan untuk abad berikutnya hingga kontes berikutnya. Qin Yu merenung dan mengerti. Saya mengerti. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda juga, seberapa besar kekuatan finansial yang diperoleh keluarga pemenang dari 3 keluarga? Pertanyaannya cukup mengejutkan pemimpin klan itu sehingga orang itu berhenti sejenak. Pemimpin klan Liu, Anda tidak perlu menjawab pertanyaan saya jika Anda tidak mau. Saya tahu pertanyaan ini agak terlalu tidak sensitif dan blak-blakan. Ming Han memberi isyarat kepada pemimpin klan untuk mundur. Jangan pedulikan itu sama sekali. Izinkan saya untuk menjawab. Saya melihat dari pertanyaan Tuan Qin Anda belum pernah berpikir atau peduli bahwa klan akan berinvestasi untuk mendapatkan uang itu, bukan? Senyuman canggung terlihat di bibirnya. Itu memang seperti yang Anda katakan. Ming Han mengangguk. Dia sudah tahu mengapa Qin Yu menanyakan pertanyaan seperti itu. Tuan Qin, semua yang Anda lihat di luar klan kami sangat melimpah dan luar biasa, tetapi uang klan sebesar itu dibutuhkan. Anda tidak dapat melihat berapa banyak yang kami habiskan untuk mempertahankan klan, banyak penjaga serta banyak tamu terhormat yang kami undang. Ini semua merupakan pengeluaran tahunan yang sangat besar. Begitu banyak batu elemen suci tingkat rendah. Itu saja. Dia menghela napas tetapi melanjutkan, dalam kaitannya dengan kekayaan keluarga sejak berdirinya klan Liu, pendapatan kami hanya sedikit di atas pengeluaran setiap tahun. Misalnya ketika kami mengundang Tuan Qin sebagai tamu terhormat klan. Untuk itu diperlukan tanda otoritas dari satu tamu terhormat yang dibuat dan dimurnikan dari biji berharga senilai 10.000. Lalu ada manik voice transfer talisman senilai sekitar 100.000 tetapi jarang ditemukan di pasar, jadi metode akuisisi lain yang lebih rahasia harus digunakan. Itu menaikkan biaya menjadi sekitar 300.000 dan akhirnya 10 batu elemen suci bermutu tinggi yang harganya setidaknya 10.000. Ini semua menambahkan hingga beberapa ratus ribu. Ada juga pembayaran tahunan untuk tamu terhormat untuk pelatihan mereka sendiri. Qin Yu akhirnya memahami situasinya. Ratusan ribu itu sama dengan beberapa ratus ribu batu unsur suci tingkat rendah. Ada juga pembayaran tahunan untuk tamu terhormat untuk pelatihan mereka sendiri. Qin Yu akhirnya memahami situasinya. Di alam abadi, bagi siapapun untuk mendapatkan batu unsur suci Anda perlu melakukannya dengan dua cara. Satu, dengan menambang biji berharga dan mengolah tumbuhan spiritual yang berharga. Metode lainnya adalah dengan mengambil korban dari setiap pedagang antar bintang saat mereka datang ke sini melalui larik teleportasi. Metode kedua untuk mengontrol susunan teleportasi menghasilkan jumlah pendapatan terbesar. Qin Yu terdiam setelah jawaban senapan mesin tua itu. Untuk klan besar, jika mereka tidak menambang biji tumbuhan dan lainnya tidak terlibat dalam bisnis dan tidak mengontrol susunan teleportasi planet, tidak akan banyak orang yang bersedia memberikan jasanya kepada keluarga itu secara gratis, terutama para tamu terhormat. Tapi yang paling kecil dari kekhawatiran mereka, tanpa batu elemen suci bagaimana murid dan anak-anak keluarga bisa menjadi lebih kuat dengan cepat? Tidak mungkin, tingkat pelatihan mereka akan sangat lambat. Jika keluarga lemah seperti itu, maka kekuatan eksternal lainnya dapat dengan mudah menguasai keluarga. Qin Yu setuju, tampaknya mempertahankan klan besar sangat sulit. Pemimpin klan itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tuan Qin, seperti yang kau tahu, Liu Hansu adalah junior level rendah, tetapi jika itu 100.000 tahun yang lalu setiap anak Liu klan akan menerima gaji tahunan dari batu elemen suci bermutu rendah. Namun sekarang batu elemen itu hanya bisa diberikan kepada anak-anak yang bersaing dan menang di kompetisi sekte dalam. Hanya dengan mendapatkan peringkat yang sesuai mereka akan mendapatkan gaji itu. Keduanya telah berbicara dengan nada pahit sehingga Qin Yu tidak banyak bicara. Diam, suara wanita yang dingin memecahkan keheningan yang sama di benaknya. Guru, orang-orang ini sungguh menyedihkan. Mengapa mereka ingin mendapatkan begitu banyak orang namun tidak memiliki kekayaan untuk mendukungnya? Itu adalah transfer suara melalui komunikasi jiwa.
Begitu dia mendengar teguran Suoyan, senyuman sebenarnya menyentuh mata pikirannya. Untuk sebuah klan, apakah mereka bersedia menyerahkan orang lain yang memiliki keunggulan mereka? Qin Yu masih memiliki pertanyaan lain yang ingin dia tanyakan. Tuan-tuan, sejujurnya saya masih tidak dapat sepenuhnya memahami masalahnya. Seperti yang dikatakan, apakah itu berarti keluarga Anda jauh lebih tidak mampu dibandingkan dua keluarga lainnya karena kekuatan pengendali disegarkan setiap abad dan sejauh ini Anda baru mendapatkan kendali itu? Mengapa dia menanyakan itu? Sebuah pikiran muncul di benak. Jika perbedaan antara kekayaan tiga keluarga berkali-kali lipat lebih besar dari milik Liu, yang berarti dua keluarga lainnya akan memiliki kekayaan yang luar biasa. Pada saat itu mengapa tidak mengambil kekayaan dari para pemimpin kaya, rampok saja mereka? Bagaimanapun apa yang diinginkan Qin Yu adalah batu unsur suci kelas atas. Adapun keabadian emas di planet kecil ini, mereka bahkan tidak sejajar dengan Qin Yu. Perbedaan besar, tidak? Kami sebenarnya peringkat kedua dari tiga keluarga besar dalam hal kekuatan gabungan. Yang terendah adalah klan Wang. Dari seluruh keberadaan mereka tidak mendapatkan kendali sekalipun. Ming Han menjelaskan, wajahnya kaku mendengar wahyu itu. Maksudmu yang nomor satu selalu klan Yan dan bahwa kendali susunan teleportasi selalu ada di tangan mereka, itu berarti kekayaan dan pengaruh mereka melebihi surga. Berapa kekayaan itu jika dia hanya mengambil beberapa ratus batu elemen suci kelas atas? Penggunaan pedang boneka abadi tidak akan terlalu pelit. Dia tidak perlu takut karena terlalu banyak menggunakan energi yang tersimpan di batu kelas atasnya. Selama dia memiliki cukup batu kelas atas, maka boneka pedangnya yang abadi akan benar-benar abadi. Dia tidak ragu lagi, dia tahu tentang pertahanan bonekanya. Dia belum pernah melihat apapun yang bisa mematahkan atau merusak boneka itu sedikit pun. Ming Han membenarkan, ya, selama ini kendali susunan teleportasi selalu ada di tangan klan Yan. Matanya berbinar dengan kegembiraan tersembunyi, lalu ceritakan tentang cobaan berat dengan klan Yan ini. Dari belakang Qin Yu, dua petugas tak bergerak, hampir merasa kasihan terhadap Yan Clan. Celakalah Anda, Yan Clan. Anda berada dalam masalah besar sekarang. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Sebagai pelayan Qin Yu, mereka tahu tentang boneka abadi pedangnya dan bisa menebak apa yang ada dalam pikiran tuan mereka. Ming Han terkekeh, ringan itu adalah sesuatu yang dikatakan secara alami sebuah cobaan berat. Jika bukan karena klan Yan, keluarga kami pasti sudah mengendalikan susunan teleportasi. Setelah jeda, suasana riang. Ming Han terangkat dan dengan sungguh-sungguh berkata, ahli teratas dari klan Yan saat ini adalah leluhur agung Yan Gao. Dia adalah pedang abadi dan juga adalah pedang emas abadi tingkat 6. Qin Yu melirik Ming Han, Tuan Liu, saya harus tahu apa tingkat kekuatan Anda? Ming Han tergagap dan berkata dengan malu-malu, aku saat ini pada tahap keabadian emas level 2. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Yan Gao itu. Orang itu tampak agak sedih. Qin Yu menggelengkan kepalanya dengan santai. Itu benar, kekuatan pedang abadi manapun sudah tinggi, apalagi pedang emas abadi level 6. Untuk Ming Han bersaing melawan itu tidak heran klan Liu tidak bisa mendapatkan kendali. Namun meski begitu, pedang emas level 6 abadi bukan tidak mungkin untuk dihancurkan. Klan Yan hanya memiliki satu orang ini, Yan Gao, yang sangat tangguh. Ada keabadian emas lainnya, tetapi bahkan saya tidak melihat banyak kekuatan yang menyaingi yang satu itu. Ming Han berkata dengan percaya diri, satu-satunya kekhawatiran saya adalah dengan Yan Gao itu. Jika kita bisa menyelesaikan masalah itu, maka segala sesuatu yang lain tidak akan menjadi masalah. Saat ini Qin Yu mengerutkan kening, ekspresinya adalah sebuah akting tanpa sepengetahuan dua lainnya. Keduanya hanya melihat cemberut di wajah Qin Yu dan merasa tidak nyaman. Tuan-tuan, Anda mengatakan Anda ingin saya membantu Anda menguasai, tapi saya bertanya bagaimana saya harus membantu Anda merebutnya. Nyatakan saja niat Anda dengan jelas. Ming Han langsung menjawab, ada dua cara. Yang pertama adalah setelah 1 dekade berkompetisi untuk kami dan menangkan kontes. Kontes ini terdiri dari 3 pertandingan. Setelah Anda menang 2 kali, kontes berakhir. Cahaya mematikan melintas mata Qin Yu dan pendekatan lainnya dengan cahaya yang sama mematikannya. Ming Han berseru, yang lainnya adalah membantu kita bunuh Yan Gao.
Ming Han melontarkan kalimat itu dengan keras. Jelas sekali kebencian menjalar ke dalam tulangnya. Alis rajutan sebelumnya santai Qin Yu sudah menyimpulkan sejauh ini. Membunuh Yan Gao dia akan mendapatkan banyak batu elemen suci kelas atas dari menghancurkan klan Yan, Golden Abadi belum lagi pedang abadi jalur abadi yang paling kuat dan emas abadi level 6 pada saat itu. Ini sangat sulit, memang sangat sulit. Qin Yu berseru dengan keengganan, setidaknya saya tidak punya cara untuk mengalahkannya. Apa kamu benar-benar tidak punya cara untuk melakukannya? Seru kedua tetua. Harapan mereka agak mengempis. Qin Yu merenung sejenak. Ming Han adalah orang pertama yang pulih. Cahaya kemerahan mekar dari wajahnya. Saya ingat Tuan Qin menyebutkan senior bela diri Anda ingin pergi ke alam iblis kan? Lalu apakah seni bela diri senior Anda akan dekat dengan sini, mungkin di planet di bidang bintang Teluk Indigo? Tidak perlu bicara lagi, aku tahu maksudmu. Qin Yu memberi isyarat dengan tangan kanannya dan menghela nafas. Senior bela diri saya sangat kuat, jadi membunuh keabadian emas level 6 itu mudah. Sepasang senyuman cerah menembus kulit suram dari wajah kedua tetua, hanya dibekukan oleh tawa pahit. Qin Yu, aku hanyalah junior lemah dari sekolah bela diri. Seberapa banyak kata-kata saya akan didengar oleh senior saya? Tanpa alasan apapun untuk meminta senior saya untuk membunuh Golden Immortal level 6, saya takut menyinggung dia dan terbunuh bukanlah kejutan. Kedua tetua itu mengerutkan kening. Ming Han segera menambahkan, apakah benar-benar tidak mungkin? Apapun kondisinya, selama itu dalam kekuatan keluarga saya pasti akan melakukannya. Bagi Ming Han, bahkan untuk menyerahkan semua kekayaan keluarganya 100 juta itu akan pucat dibandingkan dengan kemampuan untuk mengendalikan arai teleportasi. Qin Yu berpura-pura merenungkan dengan serius sejenak. Dia mendongak, matanya bersinar seperti bola lampu dan berkata, sebenarnya mungkin ada cara untuk membujuk paman bela diri saya. Soalnya paman bela diri saya sebenarnya sedang menjalani pemurnian harta karun dari konten misterius. Dia membutuhkan sejumlah besar batu elemen suci kelas atas. Hanya dengan energi terkonsentrasi yang ditemukan di batu unsur suci kelas atas dia akan bisa berlatih secara efektif. Jadi selama kamu memberikan cukup batu elemen kelas atas itu bisa membantu membujuknya. Pada saat itu saya harus mengandalkan hubungan saya dengan paman bela diri saya untuk membantu kasus Anda. Dia telah memimpin duo itu berputar-putar dan akhirnya menunjukkan niat jahatnya yang sebenarnya. Batu elemen suci kelas atas keduanya menarik napas tajam dan secara bersamaan merasakan kurangnya udara di sekitarnya. Kedua tetua tidak bisa menahan nafas memuji, untuk memperbaiki harta karun menggunakan sejumlah besar batu elemen suci kelas atas. Tidak heran pria itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.